Pernah lihat petisi boykot di media sosial yang tiba-tiba meledak? Dalam semalam aja bisa puluhan ribu tanda tangan. Gini cara internet bikin banyak orang kompak memboikot satu artis dalam semalam. Beberapa waktu lalu, petisi boykot artis Sarwendah tembus 16.000 tanda tangan dalam waktu singkat. Terus nambah terus sampai 62.000, bahkan 95.000. Kok bisa cepet banget? Tanpa kampanye besar, cuma dari postingan Instagram, orang-orang langsung pada hilang kesabaran dan ikut tanda tangan. Petisi itu dibagikan berkali-kali di story, grup WhatsApp, dan Twitter. Semakin banyak yang tanda tangan, semakin kelihatan besar. Ini memicu rasa penasaran orang lain untuk ikut. Inilah awal efek bola salju. Ternyata, ada trik psikologi di baliknya. Pertama, social proof. Saat kita lihat sudah ribuan yang tanda tangan, otak kita bilang, ini pasti penting, banyak orang setuju. Jadi kita ikut tanpa mikir panjang. Ini mekanisme konformitas sosial. Ingat kasus petisi boykot produk karena isu tertentu? Misalnya petisi boykot sebuah merek karena dituduh tidak etis. Dalam waktu singkat, tanda tangan mengalir karena rasa solidaritas dan fear of missing out. Contoh nyata, petisi boykot produk yang terkait konflik politik. Siapa yang diuntungkan? Platform petisi, media sosial, dan tentu saja pembuat petisi. Mereka tahu bahwa emosi dan bukti sosial bisa memobilisasi massa. Jadi mereka sengaja bikin judul yang provokatif dan shareable. Tujuan utama, engagement dan klik. Petisi boykot bukan cuma untuk artis. Ada juga petisi untuk menuntut kebijakan atau bahkan boykot politisi. Semua punya pola yang sama, kemarahan atau kekecewaan yang dipicu berita viral. Bedanya hanya di target dan skala. Salah satu mekanisme utama adalah moral outrage. Saat kita merasa ada ketidakadilan, otak melepaskan hormon stres yang membuat kita ingin bertindak. Ada juga efek bandwagon. Kita cenderung ikut arus mayoritas, apalagi jika tokoh idola kita juga ikut tanda tangan. Notifikasi, temanmu sudah menandatangani, memperkuat validasi sosial dan membuat kita yakin bahwa aksi itu benar. Ambil contoh petisi, cancel Sarwendah. Dalam analisis, sebagian besar penandatangan adalah penggemar yang kecewa karena kontroversi. Mereka bergerak cepat karena solidaritas sesama fans yang merasa dikhianati. Ini menunjukkan bagaimana komunitas online bisa terpicu. Bagi figur publik, dampaknya nyata. Bisa kehilangan endorsement, proyek, bahkan karir. Bagi masyarakat, ini jadi alat untuk menekan. Tapi juga bisa disalahgunakan untuk fitnah atau bullying massal. Dampak psikologis pada target juga berat, bisa depresi. Kita jadi lebih mudah terpolarisasi. Satu kasus bisa langsung viral, dan orang-orang terbelah. Petisi yang awalnya untuk keadilan bisa berubah jadi alat pembenaran serangan digital. Efek jangka panjangnya menurunkan kepercayaan publik pada opini massa. Yang disembunyikan, banyak petisi fiktif dengan identitas palsu. Orang bisa membuat petisi palsu atas nama orang lain untuk menjatuhkan saingan. Atau menggunakan bot untuk menggembungkan jumlah tanda tangan. Jadi, jumlah tanda tangan bukan jaminan kebenaran. Sebelum ikut tanda tangan, cek dulu sumbernya. Siapa yang membuat? Valid gak? Jangan ikut-ikutan tanpa verifikasi. Ingat, reaktif itu mudah, tapi berpikir kritis itu sulit. Tunda dulu, cari informasi tambahan. Gunakan prinsip delay, tunggu beberapa jam biar fakta lebih jelas. Baca kedua sisi cerita. Kalau petisi itu sejalan dengan nilai lo, baru tanda tangan. Jangan karena emosi sesaat. Buat keputusan rasional, jangan reaktif. Tahu gak? Studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% penandatangan petisi online tidak membaca deskripsi petisi secara lengkap. Mereka hanya lihat judul dan jumlah tanda tangan. Jadi, petisi bisa digerakkan hanya dengan headline yang catchy. Luar biasa kan? Setelah tahu ini, sekarang lo sadar kalau petisi boykot bukan selalu suara rakyat, tapi juga hasil rekayasa psikologi.
Jadi, next time lo lihat petisi viral, tanya dulu, ini opini publik atau hasil manipulasi? Lo jadi lebih waspada. Gitu deh cara internet dan psikologi berkolaborasi bikin tren boykot. Sekarang lo jadi lebih paham dari yang lain. Jadi, follow biar lo gak ketipu trik sehari-hari. Share ke temen lo biar mereka juga tahu. Sampai ketemu.